Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disti Ramadhani, NIM 09, Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan memberikan dua topik, yaitu penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Yang kedua, konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Sebelum kita membahas ke topik utama, mari kita membahas terlebih dahulu sejarah penerapan teknologi dalam Islam. Pada abad ke-8 hingga abad ke-13, Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Karya Al-Erzed yang merupakan ahli dalam bidang kedokteran pada masanya, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat Islam lainnya yang sangat berkompeten dalam bidang teknologi. Selain itu juga, pada zaman kejayaan Islam, para cendekiawan Muslim sangat disegani dan dihormatkan masyarakatnya. Bahkan mereka diberi gelar bernama muhandis dalam bahasa Arab yang artinya insinyur. Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa perkembangan teknologi bukanlah hal yang baru dalam dunia Islam. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk bidang teknologi ini. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan mencari tahu kebenarannya. Misalnya dalam ayat Al-Quran di bawah ini. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut, diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun. Selain dapat memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam, agar potensi alamiah yang diberikan Allah dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Sudah ada pemanfaat teknologi dalam bidang keislaman. Beberapa di antaranya adalah digitalisasi kitab klasik sehingga bisa diakses dengan gampang. Lalu, ada pula aplikasi pengingat sholat, Al-Quran digital, doa-doa dan beragam cara penunjang ibadah, ubudiyah yang bisa diakses secara praktis melalui perangkat mobile. Media sosial juga telah dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi pengajian rutin yang dikenal dengan sebutan One Day One Juice. Kini juga telah tersedia aplikasi kalkulator zakat, pengingat sholat, aplikasi halal, dan lainnya. Sebenarnya masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Kelebihan teknologi digital adalah keberadaan fasilitas untuk memproduksi konten, bukan hanya mengkonsumsinya. Karena itu, mereka yang rajin, proaktif, dan inovatif memproduksi konten akan menguasai dunia maya dan mempengaruhi nilai-nilai generasi milenial tentang hal yang benar dan salah, baik dan buruk dalam berperilaku. Kemampuan membangun pengaruh ini tidak harus dari jumlah massa yang besar, tetapi bisa dari hanya beberapa segelintir orang, tetapi memiliki kreativitas yang luar biasa. Berbagai aplikasi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari seperti Facebook, Google, WA, Instagram, hanya dikelola oleh sangat sedikit orang dibandingkan dengan pengaruhnya yang menjangkau seluruh dunia. Teknologi digital sebagian besar tidak diciptakan oleh ilmuwan dan dipasarkan, sehingga tidak ada nilai-nilai keislamian yang ditanamkan dalam teknologi tersebut. Bagi para pencipta atau pengusaha tersebut yang tumbuh dengan ideologi kapitalis, maka yang terpenting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Dari situ, maka akan dihasilkan uang yang melimpah.
Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi setiap orang tua, anak-anak, kaum muda. Namun, tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru, di atas pundak manusianya lah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya berbagai media informasi yang masuk atau alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja, kiranya faktor manusianya lah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat. Tetapi ada juga mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Keresahan akan dampak negatif teknologi sudah mulai banyak disuarakan. Dampak negatifnya di masyarakat sudah mulai banyak memakan korban, seperti pencurian data pribadi yang belakangan ini marak, atau penggunaan media sosial untuk menyebarkan konten-konten hoax. Bagi umat Islam, maraknya pornografi di internal menyebabkan banyak orang mengambil jarak. Kelompok-kelompok radikal juga mengampanyekan ideologinya melalui internet. Pemerintah Jerman telah mengambil tindakan tegas dengan menerbitkan undang-undang yang akan menghukum perusahaan media sosial yang terbukti tidak mengambil tindakan yang cukup atas konten-konten hoax. Sejumlah negara lain sedang mengambil inisiatif yang sama. Yang harus mulai kita lakukan dengan teknologi digital ini adalah mengisinya dengan konten-konten yang mengajak kepada kebaikan, memanfaatkannya untuk belajar, atau mempererat persaudaraan. Belajar zakat sesungguhnya sangat mudah dan efektif dengan menggunakan ilustrasi dan desain yang gampang. Hal yang sama juga bisa dilakukan dalam mempelajari materi lainnya, seperti belajar bahasa Arab, beragam tata cara beribadah, sholat, wudhu, memandikan jenazah, dan lainnya. Dengan waktu yang pendek, kita bisa memperoleh pemahaman yang baik. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan di akhirat. Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa dengan melakukan ibadah, ubudiyah, seperti sholat dan puasa, sudah cukup menjadi bekal menuju kehidupan selanjutnya atau akhirat. Untuk berhasil di akhirat, kita juga harus menguasai dan mampu mengelola kehidupan di dunia dengan baik. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan ilmu dan pengetahuan. Dalam ranah teknologi digital ini, kita masih tertinggal jauh. Umat Islam sempat unggul dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Sayangnya dalam beberapa abad ini, kita cukup ketinggalan. Para ahli fikih bahkan telah membahas bagaimana hukumnya sholat di luar angkasa. Tetapi kita sendiri kurang belajar bagaimana agar bisa terbang keluar angkasa. Ada banyak karut-marut persoalan yang menyebabkan umat Islam tertinggal dalam bidang teknologi ini. Butuh waktu yang panjang untuk mengurainya. Tetapi kita juga menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi prioritas. Tentu permasalahan ini akan cepat terurai. Berdakwah tak dapat dimaknai dengan sekadar ceramah di hadapan hadirin di forum, majelis taklim, atau pengajian. Tetapi kita juga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif agar nilai-nilai Islam dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Dan pada aspek ini, yang tampaknya kita masih harus berjuang keras. Seiring dengan cepat laju perkembangan teknologi, kita juga harus dengan sigap turut memproduksi atau mengisinya dengan nilai-nilai yang membawa kita ke arah kebaikan. Allah telah memerintahkan kita menjadi khalifah di bumi. Keberadaan teknologi harus kita arahkan ke sana, bukan untuk memperkaya para pembuatnya, tetapi mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh atau mubah, tetapi juga merupakan hasil atau karya dari hadlaras selain Islam. Maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram.
Jadi, kesimpulannya bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah, yang sudah ada pada masa-masa dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Topik kedua yaitu konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Salah satu perkembangan memprihatinkan di masyarakat Islam Indonesia saat ini adalah kecenderungan meninggalkan akhlak ketika menghadapi kemajuan zaman. Saat ini kita semua berada di zaman milenial, di mana pada zaman ini semuanya serba modern. Dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbas kemajuan zaman. Sehingga anak-anak yang lahir di zaman ini juga terkena dampak modernisasi. Seperti sekarang, viral istilah kids zaman now, yang merujuk pada kerusakan akhlak generasi zaman sekarang. Jadi, mungkin memang benar adanya pernyataan belakangan ini yang menyatakan bahwa kids zaman now adalah representasi dari rusaknya generasi. Ada berbagai pengaruh yang mengakibatkan rusaknya akhlak generasi muda saat ini. Pengaruh utamanya adalah orang tua. Karena orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama seorang anak, khususnya ibu. Ibu adalah al-madrasah ula, pendidikan pertama dan utama seorang anak di dalam sebuah keluarga. Dalam mendidik anak, orang tua harus halus dan sabar serta mengutamakan mendidik akhlak terlebih dahulu daripada ilmu. Karena sudah jelas jika kedudukan akhlak lebih utama daripada ilmu. Sebagaimana hadis dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu anhu secara marfu, yang artinya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Menurut Al-Atas, secara etimologi atau bahasa, ada berasal dari bahasa Arab yang artinya ad-dabayu adibu tadib, yang berasal dari Arab, yaitu ad-dabayu adibu tadib, yang telah diterjemahkan oleh Al-Atas sebagai mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kausar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos atau etos, yang artinya etika. Menurut Al-Atas, akar kata adab tersebut berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang secara jelas menggunakan istilah adab untuk menerangkan tentang pendidikan atau didikan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebaik-baik didikan yang telah diterima Rasulullah SAW. Hadis tersebut adalah ad-dabani Robbi fa ahsana ta'dibi. Aku telah dididik oleh Tuhanku, maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. Pandangan Al-Atas tentang konsep adab adalah sebuah pandangan yang baru, namun dapat diterima secara logika serta dapat dikatakan memiliki relevansi terhadap kondisi proses pendidikan hari ini. Alasannya, pandangan Al-Atas tersebut terkonsep, sistematis, lebih utuh, lebih luas, dan lebih mendalam. Sejauh pemahaman penulis, selama ini pengertian adab hanya dipahami secara sempit dan umum, sehingga membawa konsep adab dalam pengertian yang biasa-biasa saja. Akhirnya, menyamakan adab dengan akhlak dan etika dan moral. Padahal adab adalah seperti sebuah bangunan yang kokoh dan menghimpuni berbagai perangkat-perangkat atau aksesoris-aksesoris yang mendukungnya, seperti 1. Penyempurnaan manusia secara berperingkat, 2. Pengajaran dan pembelajaran, 3. Disiplin diri yang merangkumi jasad, roh, dan akal, 4. Proses pensucian dan pemurnian akhlak. Sehingga dapat dikatakan bahwa adab adalah inti dari ajaran agama Islam dan tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Telah diketahui bahwa Nabi Muhammad diutus muka bumi ini adalah untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang mulia. Inama bu itu li utamimma makarim Inama bu itu
Innama bu itu li utamimma makarim al ahlak, sehingga disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul ahlaknya. Menurut Al-Atas, ahlak adalah bagian dari adab. Maka tidak heran jika Al-Atas menyampaikan dan menjelaskan konsep adab sebagai inti dari pendidikan agama Islam. Pentingnya adab bagi manusia. Kata Al-Atas, adab adalah suatu konsep kunci yang pada kata Al-Atas, pentingnya adab bagi manusia. Kata Al-Atas, adab adalah suatu konsep kunci yang pada hakikatnya merupakan inti dalam proses pendidikan agama Islam. Adab adalah sebuah metode dalam struktur konsepnya membimbing beberapa unsur-unsur dalam diri manusia seperti pengetahuan, amal, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Menurut Al-Atas, terserapnya adab dalam diri akan melahirkan manusia yang beradab. Seterusnya akan melahirkan kepemimpinan yang adil dan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Selanjutnya, ia akan senantiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya, masyarakatnya, dan negaranya. Selain itu, pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, serta dapat mengarahkan manusia kepada fitrahnya, yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adab yang benar, niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru lagi menyesatkan. Dari itulah, pemahaman yang benar terhadap adab ini pula dapat menghaluskan budi pekerti seseorang, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula lah budi pekertinya. Agar terhindar dari penyesalan atau kerugian, oleh karena itu, agama sekali lagi mengingatkan kepada manusia supaya ia tetap istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa selalu menanamkan adab dalam diri. Karena sebagaimana diketahui bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan tercela, menandakan hatinya juga tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang hatinya buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran, dan dia tidak membelokkan sedikit pun di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-3. Para ahli membagi akhlak ini menjadi dua macam. Yang pertama, akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlak mazmumah. 1. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, ini termasuk budi pekerti yang baik. Menurut Hasan rahimahullah, bahwa budi pekerti yang baik adalah menunjukkan wajah yang berseri-seri, memberikan bantuan sebagai tanda kedermawan, dan menahan diri dari perbuatan yang menyakiti. 2. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Al-Quran menjelaskan akhlak tercela ini di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Contoh akhlak tercela ini adalah jika berbicara dusta, jika berjanji menyalahi, apabila menjanjikan sesuatu cedera, dan jika bermusuhan berlaku curang. Termasuk juga akhlak yang tercela adalah ghibah, yang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ghibah adalah jika engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Akhlak menurut pandangan Islam mencakup berbagai aspek, dapat mencakup akhlak terhadap Allah, mencakup sesama makhluk seperti manusia dan lingkungan. Contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda, berkata lemah lembut kepada orang tua, memberikan hadiah kepada orang lain, menjenguk teman yang sedang sakit, dan contoh akhlak baik yang lainnya, bersedekah dikala lapang dan sempit, memberi makan orang yang kelaparan, memberi kepada orang yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya, dan berlaku adil kepada setiap orang. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lainnya dari akhlak mahmudah.
Sekian dari dua topik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.